Baru-baru ini publik dihebohkan dengan kasus pembuatan uang palsu yang nominalnya mencapai 22 miliar rupiah. Jumlah sebesar ini tentunya akan berdampak buruk bagi perekonomian dan dapat menimbulkan inflasi jika tidak ditangani. Lantas, seperti apakah proses pembuatan uang kartal dan bagaimana uang diedarkan oleh Bank Indonesia? Di Indonesia, kewenangan untuk mengelola uang diserahkan kepada Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Ada 6 tahapan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional. Tahap pertama ialah perencanaan. Bank Indonesia akan menetapkan besar jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah dalam periode tertentu. Dalam tahap ini, jumlah uang yang akan dicetak telah diperhitungkan dengan memperhatikan sejumlah faktor, yakni asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan perubahan harga uang rupiah, kebutuhan masyarakat terhadap jenis pecahan uang rupiah tertentu, tingkat pemalsuan, dan faktor lain yang mempengaruhi. Setelah disetujui, BI baru akan mencetak uang rupiah. Di tahap kedua ialah pencetakan sesuai dengan perencanaan. Uang rupiah dicetak oleh Perum Peruri, yang merupakan satu-satunya perusahaan pencetakan uang rupiah di Indonesia. Jika Perum Peruri tidak mampu melakukan pencetakan uang sebagaimana ditargetkan oleh BI, maka pencetakan uang rupiah dilaksanakan oleh Perum Peruri bekerjasama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan, akuntabel, serta menguntungkan negara. Hal terpenting dari sebuah mata uang ialah sistem pengaman. Uang kartal yang dibuat oleh Bank Indonesia didesain dengan sangat rumit dengan berlapis pengaman agar tak mudah dipalsukan. Sistem pengaman ini antara lain dari bahan baku yang digunakan berasal bahan khusus. Untuk uang kertas, bahan baku berasal dari serat kapas. Selain bahan baku, tinta yang digunakan pada uang kertas bersifat tak tampak atau invisible ink. Selanjutnya terdapat gambar tersembunyi dan memiliki gambar raster. Tahap selanjutnya ialah pengedaran dan pengeluaran. Dalam tahap pengedaran, BI akan mengedarkan dan mendistribusikan uang rupiah yang telah dicetak dari kantor pusat Bank Indonesia kepada kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai kantor depo kas, sebelum akhirnya didistribusikan ke bank milik pemerintah atau swasta dan sampai ke tangan masyarakat. Sementara, pengeluaran ialah menerbitkan uang rupiah bentuk emisi baru, uang rupiah desain baru, dan uang rupiah khusus. Contohnya seperti uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia pecahan 75.000 tahun emisi 2020. Selain itu, ada juga tahap pencabutan atau penarikan. Di tahap ini, BI mengumumkan uang yang sudah tidak berlaku di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan masa edar suatu pecahan sudah terlalu lama dan adanya pengembangan teknologi unsur pengaman untuk mencegah pemalsuan uang. Lalu terakhir, tahap pemusnahan. Di tahap ini, uang yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia merupakan uang yang tak layak edar, baik berupa uang lusuh, uang cacat, uang rusak maupun uang rupiah yang masih layak edar, dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis. Seluruh tahapan ini dilakukan Bank Indonesia untuk memastikan nilai dan keamanan uang rupiah yang beredar di masyarakat tetap terjaga dan menghindari pemalsuan uang yang belakangan kerap terjadi.